Halo, apa kabar rekan-rekan online? Pada video kali ini kami hendak mengabarkan progres dari Vivarium versi terakhir yaitu 0.4. Di versi ini ada beberapa tambahan fitur yang mendasar. Mari kita simak bersama. Fitur pertama adalah home screen seperti yang kita lihat di layar. Pada saat aplikasi dibuka, user bisa membuka direktori dengan dua cara. Cara pertama seperti biasa, kita bisa mengetikkan direktori di sini seperti ini, atau kita bisa mengklik drop down ini dan menselect directory yang kita inginkan dari option select directory. Contohnya kita akan buka folder demo ya. Nah, modul set demo akan terbuka dengan menselect path dari drop down ini. Contohnya lagi kita coba buka modul welcome. Dari sini modul welcome sudah terbuka dan kita bisa kembali ke modul demo dengan menselect dari dropdown yang sudah pernah kita buka sebelumnya. Jadi itu cara pertama, sedangkan cara kedua seperti yang kita lihat tadi di depan ada sebuah speed dial. Speed dial ini adalah kita bisa mengklik langsung pada tombol yang ada di sini yang sudah tersedia. Lalu untuk menuju ke direktori yang kita inginkan. Seperti tadi kita tinggal klik saja modul demo. Nanti muncul collection demo. Lalu kalau kita ingin membuka welcome, kita langsung klik dari speed dial welcome. Speed dial ini adalah bagian dari fitur baru lainnya yaitu bookmarking. Oke, fitur kedua adalah Real Launcher. Modul set tidak lagi berupa modul Python atau PHP, tapi juga file-file yang bisa dieksekusi sebagai script dari shell. Contohnya di sini saya punya koleksi modul set demo launcher. Ini sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi shell yang bisa kita jalankan langsung di Vivarium ini. Contohnya ya, kita lihat ya. cdprj python Oke, seperti ini. Contohnya kalau PHP kita jalankan, hello world PHP, munculnya seperti ini, sama dengan yang ada di sini. Lalu, misalkan kita coba program yang saya buat lebih sedikit agak kompleks. Ini adalah looping MD5 100 kali. Kita coba jalankan di sini, mdracer.php. Kita masukkan argumennya dari argumen input. Hasilnya seperti ini, sama dengan yang tadi ada di shell ya, D9CBCC. D9CBCC. Nah, ini adalah fitur kedua yaitu relauncher ya. Kita sebut saja relauncher seperti itu. Lalu fitur ketiga ada argumen input eksklusif dan inklusif. Jadi contohnya di sini yang kita sudah buat adalah argumen eksklusif ya. Jadi argumen ini untuk setiap modul dia punya sendiri-sendiri. Contohnya untuk MD5 Racer Python, misalkan kita set 10. Nah, ini kita setiap modul argumennya sendiri-sendiri dan bagaimana argumen yang inklusif itu yaitu sama seperti yang di versi sebelumnya ya, adalah argumen global. Jadi kalau kita ketikkan argumennya, ini di semua modul sama. Tujuannya adalah kalau kita klik centang di beberapa modul dan kita jalankan run check, kita bisa menggunakan modul apa namanya? Kita bisa menggunakan argumen yang sama atau inklusif. Coba kita lihat hasilnya sama semua. Atau kita bisa menggunakan argumen yang berbeda-beda.
Contohnya tadi kita udah punya, ini kita punya 1000, ini kita punya 100, ini kita punya 10. Kalau kita cek, hasilnya nanti akan berbeda-beda semuanya. Seperti itu feature yang ketiga ya. Lalu kemudian feature keempat adalah perspektif. Jadi kita lihat di sini udah agak berbeda dari feature sebelumnya. Maaf, dari versi sebelumnya, di mana kolom modul list ini lebih ringkas dengan hanya modul dan status, sedangkan kolom di sebelah kanan lebih lebar ya. Message-nya kita tampilkan di sini, di kolom result, dan argumennya juga kita tampilkan di sebelah kanan. Ini adalah saya sebutnya perspective view. Cocok untuk modul set yang sifatnya kita ingin melihat hasilnya. Atau hasilnya nanti bisa berupa banyak multi-line atau berupa widget dan lain-lain ya, HTML dan lain-lain. Sedangkan kalau kita ubah perspektifnya dari sini, switch perspektif, ini cocok jika kita ingin melihat message-nya saja atau satu baris saja. Contohnya di sini kita hanya ingin melihat, misalnya kita sudah tahu hasilnya seperti tadi, kita hanya ingin melihat waktu eksekusinya ya, bisa menggunakan perspektif ini. Lalu argumennya juga pindah ke sini. Dia akan pindah ke sebelah sini. Itu feature ke-4. Lalu kemudian feature kelima adalah feature bookmarking. Oke, jadi bookmarking ini sebenarnya kita sudah lihat tadi di speed dial ya. Speed dial itu sebenarnya adalah bookmark. Jadi bookmark yang kita sudah punya di sini nanti akan muncul di speed dial. Kita coba save ini perspektif ini ke dalam bookmark ya. Add to bookmark, kita coba tes demo launcher. Atau nggak usah pakai tes demo launcher. Kita save. Lalu kita coba lihat ya, dari speed dialnya sudah muncul bookmark demo launcher. Bedanya apa kalau di bookmark? Kalau di bookmark ini argumen dan centang yang sudah pernah kita buat itu tetap disimpan. Jadi akan tetap diingat di bookmarknya. Berbeda kalau kita open langsung dari sini, misalnya kita open langsung dari direktorinya, ini dia kembali ke versi awalnya, ke setting awalnya, tidak ada centang dan tidak ada argumen. Itu feature kelima ya, feature kelima dari aplikasi ini yang feature-feature barunya. Nah, kedepannya gimana? Saya udah sebenarnya kedepannya saya ingin memperkenalkan sebuah ide ya, ide metode pembuatan software secara ketengan menggunakan aplikasi Vivarium ini. Atau kalau mau di bahasa Inggris kan, saya sebut saja istilah ini dengan fragmental ya. Sepertinya sih belum dipakai istilah ini. Jadi gimana tuh maksudnya bikin software tapi ketengan atau fragmental? Bisa dikatakan metode fragmental ini saya coba gabungkan dari modular dan incremental. Tetapi selain itu juga bersifat standalone seperti yang kita lihat di sini atau di modul-modul kita yang lain ya. Standalone. Jadi bisa berdiri sendiri setiap modulnya, tidak harus bergantung pada aplikasi lain, termasuk aplikasi Vivarium ini sebenarnya dia tidak bergantung karena modul-modul yang kita buat di Vivarium kita juga sebenarnya bisa atau perlu juga bisa di-execute dari shell. Jadi metode ini saya tujukan untuk para developer atau power user ataupun end user yang membutuhkan untuk membuat program-program yang sederhana tapi tidak perlu melalui proses software development lifecycle yang seperti biasa ya, tapi bisa kita buat satu persatu. Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari piping di shell ya, di shell. Biasanya kita bisa melakukan piping ke program-program di antara satu program dengan program lainnya itu bisa terkoneksi hasilnya. Jadi dengan Vivarium ini satu modul dapat terkoneksi dengan modul lainnya.
sehingga kita nanti bisa membuat aplikasi yang lebih kompleks lagi dengan Vivarium ini. Nah, gimana, apakah ide itu bermanfaat atau mungkin kalian ada usul lainnya untuk Vivarium ini? Ya, silahkan komentar saja dan kita coba lihat saja sambil jalan nantinya. Baik, itu saja mungkin hal-hal yang ingin saya tambahkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam video-video lain untuk membuat modul-modul yang menarik dan bermanfaat juga tentunya. Baik, sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.